Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfatin Nasution dengan nomor NPM 151240007 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Batam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode PHP dan HTML yang sudah saya buat berdasarkan soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Adam. Terdapat 4 soal yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu tentang array satu dimensi, yang kedua array asosiatif, yang ketiga array multidimensi, dan yang terakhir yaitu function. Dan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah pengantar pemrograman. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Berikut merupakan videonya. Oke, yang pertama di sini soalnya adalah array satu dimensi. Soalnya di sini yang sudah saya tandai. Soalnya yaitu buat program untuk menerima input 5 angka, simpan dalam array, lalu tampilkan seluruh elemen array. Kita langsung saja menuju ke kodenya. Berikut kodenya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ini merupakan kode yang saya tulis berdasarkan soal nomor 1. Kita mulai dari PHP terlebih dahulu. Di sini PHP saya taruh di bawah agar nanti outputnya itu ketika dijalankan itu terletak di bawah. Jadi terlihat lebih rapi seperti itu. Pertama ini variabel iset ini itu digunakan untuk menentukan apakah variabel sudah dinyatakan, dideklar atau belum. Jadi akan memberikan output berupa boolean true or false. Ketika sudah ada variabel di dalamnya, maka dia akan menjalankan kode ini. Tapi jika belum, maka dia akan memberikan output false dan dia tidak akan menjalankan apapun sehingga tidak terjadi error atau warning. Nah, ini saya contoh jika tidak ada iset ini. Kita coba. Ini nomor 1. Nah, jika tidak ada iset, itu nanti dia akan terjadi warning. Karena input array ini tidak ada isinya seperti itu. Tapi ketika kita masukkan, sebenarnya itu tetap berjalan normal. Agar tidak ada warning tersebut, maka kita menggunakan iset. Lalu selanjutnya ini hanya komen saja, ini tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan. Selanjutnya variabel data melakukan explode. Explode di sini itu berfungsi untuk memecah string yang akan dimasukkan oleh user. Itu string tersebut dipisahkan oleh tanda spasi di sini. Di sini itu kita bisa ganti dengan titik, koma atau titik. Jadi ketika kita isi dengan koma, maka string input yang nanti dia akan diisi oleh user di dalam kolom itu harus dipisah dengan koma. Tetapi karena di soal diminta dengan spasi, maka kita isi dengan spasi. Seperti itu. Lalu ini echo array yang Anda masukkan di sini itu untuk mencetak array yang Anda masukkan seperti itu, ini akan tercetak sebagai judul karena di sini kita masukkan tag HTML H4 di sini untuk buat ini menjadi judul dan mengatur ukuran dari huruf-huruf ya seperti itu. H4 itu untuk mengatur. Jadi ketika kita rubah jadi H5 atau H6 itu menjadi lebih kecil ukurannya, tapi ketika kita jadi H1, H2 itu akan lebih besar secara ukuran font. Lalu selanjutnya for each. Di sini adalah loop. Loop for each ini digunakan untuk iterasi setiap elemen dalam array variabel data. Lalu echo. Di sini variable value setiap elemen dari array yang dicetak, setiap elemen dari array dalam variable value itu nanti akan dicetak dan akan berupa list item daftar seperti itu. Jadi akan tersusun ke bawah secara rapih seperti itu. Oke,
Selanjutnya kita masuk ke HTML. Sini head dan title-nya itu array satu dimensi. Jadi nanti di tab itu akan berupa array satu dimensi. Seperti ini bisa dilihat array satu dimensi. Head ini untuk mengisi di sini. Itu. Lalu kita masuk ke body. H2 input 5 angka. Ini adalah tag header untuk menampilkan judul yang berupa input 5 angka. Form method post. Sini adalah tag yang mendefinisikan formulir dari HTML. Atribut method post ini menunjukkan bahwa data formulir atau nanti input user yang dimasukkan itu akan dikirim menggunakan metode post. Lalu selanjutnya ini hanya kalimat saja. Nanti di atas seperti itu nanti akan tercetak, masukkan elemen array dan pisahkan dengan spasi. Ini BR itu untuk membuat selanjutnya itu turun ke bawah agar terlihat lebih rapi. Input type sini itu adalah nanti akan menjadi kolom atau field ya, field input text di mana user menggunakannya untuk memasukkan elemen array dan dipisahkan oleh spasi di sini. Seperti itu. Atribut ini required itu digunakan untuk memastikan bahwa user itu mengisi kolom atau mengisi field sebelum formulir itu dikirimkan. Dan terakhir yaitu button type submit. Nama submit proses. Ini adalah tombol, nanti akan berupa tombol ini dengan kalimat kata di tombol itu berupa proses. Seperti itu. Jadi ini semua bekerja dengan user mengisi formulir dengan memasukkan angka dan dipisahkan dengan dengan spasi ya, maksud saya, sorry. Sini misal kita isi 23, 24, 25, 26, 27. Nah, setelah user menekan tombol proses, maka formulir atau ini tadi string yang kita masukkan itu akan dikirim menggunakan metode post. Lalu kode PHP yang diberikan sebelumnya akan memproses data-data ini dan memecahnya menjadi array dan menampilkan setiap array dalam sebagai list. Jadi turun ke bawah itu karena kode ini. Seperti itu. Segitu saja untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal ini itu termasuk dalam jenis array asosiatif. Berikut ini soalnya sudah saya tandai. Buat program untuk menerima input nama, kelas, dan nilai siswa dalam array asosiatif dan tampilkan datanya. Oke, kita langsung masuk saja ke kodenya. Berikut merupakan kodenya. Oke, kita masuk ke kode dari soal nomor 2. Ini sudah saya bikin berdasarkan soal nomor 2. Pertama kita mulai dari PHP terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya taruh bawah karena agar terlihat rapih gitu, outputnya nanti akan terletak di bawah. Pertama kita mulai dari variabel mahasiswa. Di sini itu untuk mendeklarasikan sebuah array kosong berupa dengan nama variabel mahasiswa. Selanjutnya ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini untuk untuk meriksa sudah formulir itu sudah ada isinya, ada belum gitu. Jika sudah maka ini akan dijalankan, jika belum maka dia tidak akan menjalankan apapun dan tidak akan terjadi warning di dalamnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini
Ini variabel mahasiswa. Jadi nanti jika formulir nanti yang telah diisi, field atau kolom itu telah diisi oleh user, maka bagian ini akan mengisi array dari variabel mahasiswa, karena sebelumnya array-nya itu berupa array kosong kan. Jadi nanti akan dimasukkan ke sana. Data ini nanti diambil dari field itu nama nanti akan terisi di sini, kelas akan terisi di sini, dan nilai akan terisi di sini. Itu. Lalu selanjutnya ini echo data mahasiswa ini untuk mencetak kalimat ini data mahasiswa, dan H3 itu sebagai header. Selanjutnya for each, ini adalah loop iterasi for each, digunakan untuk setiap elemen dalam array mahasiswa, dalam array variabel mahasiswa. Itu lalu echo key value br. Jadi nanti setiap array dalam variabel mahasiswa ini akan dicetak atau di print itu dengan format key dan value. Key ini merepresentasikan nama, kelas, dan nilai, dan value ini merepresentasikan $post ini, metode post ini. Jadi nantinya ketika sudah diisikan, ketika si field atau kolom itu sudah diisi oleh user, itu akan di print oleh variabel value ini, seperti itu. Lalu kita lanjut ke HTML. HTML ya, ini seperti tadi head untuk tab, seperti itu. Kita masuk ke body, ketiga ini header, 3 untuk mengatur ukuran dari kalimat di dalamnya, method post, berarti yang artinya ini seperti tadi akan dikirimkan dengan metode post. Ada metode lain seperti get, tapi kita di sini menggunakan post. Oke, ini untuk membuat field. Nama dengan input tipenya itu adalah teks. Di sini ada, ya saya belum menjelaskan sebelumnya, tapi di sini itu kita bisa mengganti tipe fieldnya itu menjadi banyak. Ini ada button, checkbox, color, date, tapi karena di sini kita membutuhkan berupa string, jadi kita mengisinya dengan teks seperti itu. Dan ini itu kita samakan nama, kelas, dan nilai itu kita samakan dengan sesuai dengan urutan dan array-nya ini disamakan dengan di sini agar terisi sesuai. Dan required berarti user wajib mengisi sebelum nantinya dikirimkan. Dan ini button type, ini adalah untuk button, untuk tombol itu dengan tipe submit atau mengirim. Di sini juga sama seperti info seperti apa tadi? Seperti ini. Dia banyak juga, bukan submit aja. Itu ada juga yang lain. Contohnya menu, reset, dan submit. Menu, reset, submit. Nah, di sini kita membutuhkan submit, jadi kita menggunakan submit untuk mengirimkan formulir yang sudah diisi oleh user. Nah, di sini saya baru ingat, di sini juga saya menggunakan number bukan teks, karena nilai itu bisa juga sebenarnya dengan teks, tapi karena agar beda saja, jadi kita menggunakan number. Dan ini tampilkan data. Dan untuk kata di dalam buttonnya nanti itu akan berupa tulisan tampilkan data. Seperti itu. Kita coba jalankan. Seperti ini. Misal kita mengisi nama saya saja, kelas 12 dengan nilainya 80, maka seharusnya dia akan tercetak nama, ini urutannya seperti ini, nama, kelas, dan nilai. Seperti itu. Kita
kita tampilkan data sesuai dengan yang ada di sini, tampilkan data. Dan number, lihat ini berbeda dengan kolom teks. Kolom number ini berbeda dengan teks. Itu kalau teks kita hanya memasukkannya saja, tapi kalau number itu kita bisa merubahnya begini. Itu. Oke, kita tampilkan data, akan keluar seperti itu. Segitu saja sepertinya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga ini termasuk dalam array multidimensi. Itu soalnya sudah saya tandai. Tambahkan input 3 data siswa, nama, kelas, nilai, lalu tampilkan siswa dengan nilai tertinggi. Oke, kita langsung masuk saja ke kodenya. Berikut merupakan kodenya. Oke, kita masuk ke kode dari soal nomor 3. Ini sudah dibuat berdasarkan dari soal nomor 3. Kita mulai dari PHP terlebih dahulu. Di awal, seperti biasa, ada iset. Seperti yang sudah dijelaskan, ini untuk memeriksa apakah formulir telah diisi atau belum. Jika sudah, maka ini akan dijalankan. Jika belum, maka dia tidak akan menjalankan apapun. Dan tidak akan mengeluarkan warning karena tidak ada isinya, tidak ada, karena array itu berupa array kosong seperti itu. Lalu ini hanya komen saja, array multidimensi. Selanjutnya ini variabel siswa dan array. Bagian ini itu untuk mendeklarasikan sebuah array multidimensi dengan nama variabel siswa yang nantinya akan berisi data siswa, dan datanya ini nanti akan diambil dari input $post yang nanti akan terisi jika sudah diisi dan disubmit oleh user. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke useSort. Fungsi useSort ini digunakan untuk mengurutkan nilai array dari variabel siswa. Jadi akan terurut berdasarkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil secara menurun. Seperti itu. Dan di sini fungsinya itu untuk sebagai perbandingan, jadi bisa diurutkan. Kita masuk ke table. Ini echo data siswa. Ini untuk menampilkan header atau judul data siswa. Yang di sini table border 4 untuk sebagai ukuran dari tabelnya itu berupa 4 bit. Dan ini adalah echo TRTH, nomor, nama, kelas, dan nilai. Ini itu sebagai header dari tabel. Jadi diurutkan dari nomor, menyamping itu nama, kelas, dan nilai. Itu lalu nomor, variabel nomor sama dengan 1. Ini itu untuk inisialisasi, karena di sini ada kolom untuk mengisi nomor. Jadi kita itu mengisi dengan inisialisasi nomornya itu pertama itu 1. Nah, ini berkaitan dengan dengan variabel nomor, $nomor plus. Jadi ini untuk menampilkan nomor urut setiap baris data siswa nanti yang di dalam tabel. Jadi ini akan dimulai, di tabel itu akan dimulai karena kita inisialisasi dengan nomor 1, nanti itu dimulai dari nomor 1 dan ditampilkan dalam tabel sebagai nomor urut seperti itu. Baris ini itu untuk menambahkan nilai 1 ke variabel nomor, untuk menambahkan nilai ke variabel nomor, sehingga setiap terjadi iterasi, setiap terjadi loop, maka ini nomor urut akan meningkat seperti itu. Jadi ini akan meningkatkan variabel dari nomor. Jadi dimulai dengan nomor 1, lalu ketika dia ada loop ditambahkan 1 menjadi nomor 2, 3, dan seterusnya sampai berakhir seperti itu.
Lalu for each siswa has data. Di sini tuh ini ya loop pengulangan atau iterasi. Jadi setiap array di dalam variabel siswa itu akan diiterasi. Lalu ini bagian ini itu untuk untuk mencetak setiap data yang diinput, setiap urutan itu dalam table. Tadi ini adalah header dan TD ini adalah bagian dalam dari si table, seperti itu. Selanjutnya ada kita echo sebagai judul, echo dengan siswa dengan nilai tertinggi. Ini untuk kita deklarasikan gitu variabel teratas sama dengan variabel siswa 0. Di sini itu karena array itu dimulai dari indeks 0, jadi array yang ditampilkan pertama itu dimulai dari indeks 0, maka ketika kita ingin mengambil siswa dengan nilai teratas, yang mana itu pertama kali ditampilkan, jadi itu adalah indeks 0 gitu. Jadi kita mengambilnya dari variabel siswa dengan indeks 0. Lalu di sini echo nama dengan variabel teratas mengambil dari variabel siswa, begitupun dengan kelas dan nilainya. Dan ini disamakan agar bisa diambil datanya dengan benar. Oke, kita masuk ke HTML sekarang. Head seperti biasa ini untuk mengisi di bagian tab dari halaman browser dengan judulnya array multidimensi. Lalu kita masuk ke body, ketiga array multidimensi, judul, format post seperti yang sudah tadi dijelaskan di soal sebelumnya, itu dia menggunakan metode post. Di sini karena diminta 3 data siswa dan diurutkan, maka kita membuat kolom atau form untuk mengisi itu masing-masing 1. Siswa 1 ada nama, kelas, nilai, siswa 2 juga, dan begitu pun dengan siswa ketiga. Sama seperti ini. Pada kode PHP-nya kita buat nama 1, kelas 1, nilai 1 untuk siswa 1, untuk siswa 2 kita samakan nama 2, nilai 2, kelas 2, nilai 2, begitu pun dengan yang siswa ketiga. Biasa ini untuk menambahkan field dengan tipe field itu berupa teks dan nama yang disamakan. Required itu berarti wajib diisi oleh user. Seperti itu, sama juga dengan siswa kedua dan siswa ketiga. Dan ini button type-nya tipenya submit untuk mengirim, dengan nama buttonnya itu nanti bertuliskan tambah data, seperti itu. Sudah, kita coba contohkan saja apakah ini berjalan. Pertama kelas 10, nilainya 75. Siswa kedua dengan nama BBBB, boleh. Sama kelas 10, nilainya itu 88. Siswa ketiga CCCC, kelas 10, nilainya 95. Ketika kita tambah data, nah dia akan
mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga yang terendah. Dan di sini diambil siswa dengan nilai tertinggi yaitu C dengan nilai 95. Ini sebagai header dari tabel itu ada di sini TH dan isinya ini itu TD. Nah, seperti saya sudah bilang sebelumnya, satu ini inisialisasi nomor 1 dan di sini plus plus artinya setiap ada loop itu dia akan menambahkan nilai 1. Jadi ini 2 dan 3 seperti itu. Dan ini dia bisa mengambil siswa dengan nilai tertinggi dengan cara dia mengambil indeks dari variabel siswa indeks 0 atau indeks pertama. Seperti indeks pertama itu yaitu indeks 0 seperti itu. Jadi dia dapat mengambil data dari siswa dengan nilai yang tertinggi. Ya, segitu saja untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir. Soal ini itu latihan function atau fungsi. Berikut soalnya sudah saya tandai. Buat function untuk menghitung luas persegi, inputannya disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Oke, kita langsung masuk saja ke kodenya. Berikut merupakan kodenya. Oke, kita masuk ke kode dari soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Pertama, kita mulai seperti biasa dari PHP terlebih dahulu. Sini ada function hitung luas persegi dengan parameter adalah variabel persegi. Ini apa berarti fungsi hitung luas persegi ini itu memerlukan satu input untuk dapat bekerja, yaitu di sini kita deklarasikan sebagai variabel sisi. Jadi kita seperti memberitahu fungsi berapa panjang sisi persegi yang ingin kita hitung luasnya. Dan selanjutnya ini ada return variabel sisi dikalikan dengan sisi seperti rumus luas persegi, yaitu adalah sisi dikalikan sisi. Selanjutnya di set. Ini seperti biasa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk memeriksa apakah sudah ada atau belum. Terus jika sudah ada maka dia akan menjalankan kode ini, jika belum maka dia tidak akan menjalankan apapun dan tidak akan terjadi error. Selanjutnya ini variabel sisi sama dengan $post. Ini itu untuk mengambil data. Jadi variabel sisi ini akan diisi dengan inputan dari user yang nanti akan diinput di dalam kolom seperti itu. Lalu kita buat pula, kita deklarasikan juga variabel luas yang mana itu nilainya adalah hitung luas persegi seperti itu. Maka nanti ketika variabel luas ini dipanggil, dia akan hasilnya itu adalah dia akan nge-print hasil dari hitung luas persegi dari fungsi ini. Seperti itu. Lalu echo sisi persegi dan $sisi. Di sini dia akan nge-print, dia akan menampilkan kalimat sisi persegi dan dia akan memanggil variabel sisi yang mana nanti itu akan diisi oleh user. Diambil dari inputan user dengan metode post. Dan terakhir itu ada echo luas persegi dan di sini dipanggil pula variabel luas. Sini dia akan mencetak kalimat luas persegi dan hasilnya
itu adalah variabel luas, yang mana variabel luas ini berisi fungsi hitung luas persegi dengan returnnya itu sisi dikalikan sisi, dan BR ya seperti biasa untuk merapikan, untuk memindahkan ke bawah kalimat selanjutnya seperti itu. Jika ada kalimat selanjutnya maka dia akan langsung dipindahkan ke bagian bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke HTML. Di HTML bisa ada head dengan title-nya itu adalah function PHP. Di sini untuk tab dari halaman web itu berarti nanti akan tertulis function PHP. Kita masuk ke body, sini dengan judul dan ukuran H3, hitung luas persegi. Method post artinya dia itu dikirim, nanti diambil dan dikirim dengan metode post. Selanjutnya panjang sisi, di sini akan di-print panjang sisi dan akan menambahkan table number. Kita di sini nanti user akan mengisi kolom table berupa number dengan nama sisi. Jadi ketika diisi di sini nanti akan terinput di variabel sisi. Seperti itu, required biasa harus diisi oleh user sebelum di submit. Button type, tombol submit untuk mengirim jika sudah mengisi input seperti itu. Dan nama di buttonnya atau tulisan di buttonnya adalah hitung luas. Seperti itu, singkat saja, dan kita akan langsung coba apakah berhasil. Seperti ini, panjang sisi 9, hitung luas maka hasilnya sisi persegi ya, sisi persegi dengan variabel $sisi yang mana diisi itu adalah 9 dan hasilnya adalah luas persegi, yang mana ini diambil dari variabel luas dengan mana variabel luas ini berisi fungsi hitung luas persegi dengan return sisi kali sisi. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81. Tuh, nah ini fungsi required ini. Ketika kita tidak isi, langsung kita klik, maka dia akan menunjukkan itu kalimat tersebut. Please fill out this field. Seperti itu. Jadi kita harus mengisi field-nya. Seperti itu dari soal terakhir. Ya, segitu saja penjelasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.